Ini adalah materi rekurensi untuk mata kuliah Matematika Komputasi bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mampu menghitung permasalahan terkait rekurensi. Adapun pokok bahasan meliputi yang pertama pengantar rekurensi, kemudian yang kedua barisan Fibonacci, dan yang ketiga adalah Towers of Hanoi. Rekurensi ini mendeskripsikan barisan bilangan. Suku-suku awal ditentukan secara spesifik, sedangkan suku-suku berikutnya ditentukan berdasarkan suku-suku sebelumnya. Jadi suku-suku awal ini dikenal dengan nilai awal ya. Sedangkan suku-suku berikutnya ini dia nilainya ditentukan berdasarkan suku-suku sebelumnya. Jadi kita lihat contoh yang pertama dari recurrence relation itu adalah barisan Fibonacci, di mana di sini kita mendapati ada nilai F0, ini suku yang pertama, ini nilainya adalah 0, F1 ini nilainya adalah 1 ya. Jadi ini adalah nilai awal ya. Nilai awal. Jadi pada rekurensi dia pasti akan memiliki nilai awal. Karena nilai awal dia tidak memiliki pendahulu ya. Nilai yang pertama dia belum memiliki pendahulu sehingga dia belum bisa kita definisikan secara rekursif ya. Kemudian untuk suku-suku berikutnya, untuk suku ketiga dan seterusnya kita bisa mendefinisikan untuk barisan Fibonacci itu Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 ya. Sehingga jika kita jabarkan barisan Fibonacci, suku yang pertama dia adalah 0, suku yang kedua dia adalah 1, suku yang ketiga dia adalah suku yang pertama ditambah suku yang kedua, yaitu 0 ditambah 1. Sehingga ini hasilnya adalah 1 ya. Kemudian 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Ini adalah barisan Fibonacci. Jadi dia memiliki nilai awal di sini ya, ini nilai awalnya. Kemudian suku-suku berikutnya bisa ditentukan dari barisan-barisan yang sebelumnya. Jadi ini adalah rekurensi ya. Jadi ini barisan rekursif dikenal juga dengan istilah recurrence relation ya. Jadi ada rekurensi ya. Jadi untuk nilai dari suatu suku yang ke n, ini dia diperoleh dari suku-suku yang sebelumnya ya. Di sini dalam kasus ini barisan Fibonacci dia n-1 dan n-2. Kemudian yang kedua ini adalah Towers of Hanoi. Ini juga permasalahan rekursif ya. Jadi kita ingin memindahkan penyusun dari tower dari tiang yang pertama ke tiang yang ketiga ya. Jadi di sini ada 3 buah tiang. Tiang pertama sampai dengan tiang ketiga ya. Jadi kita pindah tiang ke-1 ke tiang ke-3 ya. Untuk memindahkan dari tiang ke-1 ke tiang ketiga kita tidak bisa langsung ya. Kita harus transit dulu di tiang kedua. Sehingga nanti tiang ketiga dia bentuknya sama persis dengan tiang yang pertama ya, urutannya. Di mana yang piringan yang paling besar itu yang paling bawah, dan piringan yang paling kecil itu dia yang paling atas ya posisinya. Jika kita hanya memindahkan satu piringan saja, jadi misalkan seperti ini tiang yang pertama, kemudian ini tiang yang kedua, dan ini adalah tiang yang ketiga. Jika kita hanya memindahkan satu saja, di sini kita hanya memiliki satu piringan saja, kita pindahkan ke ke tiang yang ketiga, maka langkah yang dilakukan ini hanya ada satu langkah ya. Ini kita ambil langsung kita pindah ke tiang yang ketiga ya. Jadi untuk n sama dengan 1 pada Towers of Hanoi, maka kita hanya perlu satu saja ya, satu langkah ya. Untuk n sama dengan 1 hasilnya adalah 1 ya. Bagaimana jika n sama dengan 2? Jika kita ingin memindahkan 2 piringan, tentu langkahnya menjadi
lebih dari satu ya. Jadi misalkan ada 2 piringan di sini, ada 3 tiang, kemudian piringannya ada 2 ya, yang bawah yang paling besar, kemudian yang atas yang lebih kecil ya. Ini tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga. Kita ingin pindahkan, kita tidak bisa langsung ya dari 1 ke 3 ya, karena kalau kita langsung nanti dia terbalik ya. Jadi yang kecil ini kita pindahkan dulu ke tiang kedua ya. Jadi dia pindah ke sini. Kemudian yang besar kita masukkan ke tiang yang ketiga. Kemudian yang kecil di sini kita kita pindah ke tiang ketiga ya, sehingga dia naik di sini ya. Jadi urutannya akan sama, 1 dengan 3 ini akan sama, yang besar di bawah, yang lebih kecil di atasnya. Jadi di sini ada 3 langkah ya. Langkah pertama, piringan kecil kita masukkan ke tiang 2. Kemudian langkah kedua, yang besar kita masukkan ke tiang yang ketiga. Dan langkah ketiga, yang kecil kita masukkan ke tiang yang ketiga ya. Jadi ketika N sama dengan ada 2, jadi ada 2 piringan di sini, maka menghasilkan 3 langkah ya. 3 langkah ini adalah langkah minimal ya, langkah paling sedikit yang kita perlukan untuk memindahkan piringan ya. Nah, bagaimana untuk N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya ya. Ini yang akan kita cari ya. Jadi dia pada kasus Towers of Hanoi, ini dia juga akan membentuk suatu barisan yang rekursif ya. Dia juga berupa recurrence relation ya. Jadi kita lihat bagaimana polanya ya. Jadi seperti ini ya. Untuk T sama dengan 1, piringan 1, dia hanya 1 langkah ya. Ketika ada 2, kita tadi sudah lihat ada 3 langkah. Ketika ada 3, itu dia akan 7, kemudian 15, 31, dan seterusnya. Jadi polanya adalah Tn sama dengan 2 dikali Tn-1 ditambah 1 ya, untuk N lebih dari sama dengan 2. Sedangkan untuk N sama dengan 1, ini adalah nilai awal ya, ini sebagai nilai awal. Ketika N sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita memiliki T3 ya, ini ada 3 piringan ya. Ini ada 3 piringan. Bagaimana ini bisa kita pindah dari tiang ke 1 ke tiang ke 3 ya, sehingga dia hasilnya menjadi yang seperti yang di bawah ini ya. Dia berpindah seperti itu. Karena N sama dengan 3, maka kita butuh 7 langkah ya ini. N sama dengan 3 berarti ada 7 langkah, jadi kita bisa ikuti ya, saudara bisa lihat ilustrasinya. Untuk langkah pertama kita pindah yang paling kecil ke kanan ya. Kemudian langkah kedua yang ukuran sedang itu kita pindah ke tiang kedua. Kemudian langkah ketiga yang kecil ini kita naikkan ke tiang kedua ya. Jadi sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian langkah keempat yang paling besar ini kita masukkan ke tiang ketiga ya, sehingga seperti ini bentuknya. Kemudian langkah berikutnya yang paling kecil kita kembalikan ke tiang yang ke-1, tiang pertama. Jadi yang kecil ini kita bawa ke sini sehingga jadinya seperti ini ya. Kemudian langkah yang ke-6 yang sedang ini kita naikkan ke tiang ketiga. Jadi kita pindah jadi seperti ini. Kemudian langkah terakhir yang paling kecil kita bawa ke tiang ketiga. Jadi kita mendapatkan bentuk yang akhir ya. Jadi untuk Towers of Hanoi bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah menghasilkan suatu recurrence relation.